Kalau eselon 1 itu prosesnya harus melalui presiden. Ya, orang ini pernah nggak ada transaksi uang yang mencurigakan ya. Di BPS ini ya, orang luar kan boleh bidding di kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa lagi. Ada statistisi ahli utama BPS RI, Pak Adi Lumaksono, yang juga sebelumnya menjabat sebagai Sestama Pak ya, sebelum statistisi ahli utama. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Saya dengar bukan kunjungan yang pertama Pak ya ke Aceh Pak? Iya, sudah berkali-kali. Sudah berkali-kali Pak? Karena yang pertama kali seingat saya tahun 94 dulu. 94? 94 itu jadi Inas Susenas kalau nggak salah ya. Waktu itu ada dulu perjalanan gitu, saya jadi pertama kali ke sini itu. 94 Pak, 94 saya belum lahir Pak, 94. Bapak udah kemari. Iya, iya. Iya, Bapak dari awal udah di BPS pusat Pak? Saya dari AIS lulus tahun 82, kemudian CPNS-nya itu Februari 83. Dan sampai sekarang ya sudah 40 tahun masa kerja. Tapi saya pernah di daerah, tapi daerahnya juga di Jakarta. Saya menjadi kepala BPS Kota Jakarta Timur waktu itu dari 2006 sampai 2009 gitu. Jadi di situ ya memang itu pelajarannya luar biasa karena saya bisa di daerah tahu bagaimana mengelola satker, administrasi dan sebagainya. Saya tahu di situ. Banyak pelajaran di situ. 2006 sampai 2009. Setelah itu Bapak kemana Pak? Nah, setelah itu saya dipanggil oleh Kepala BPS, diminta untuk menjadi Direktur Statistik Keuangan, Teknologi Informasi dan Pariwisata. Gitu, Direktur berarti eselon 2 Pak ya? Eselon 2, iya. Tahun 2009, iya tahun 2009. Ya, 2009. 14 tahun yang lalu lah. 14 tahun yang lalu Pak ya? Iya, jadi Direktur di sana. Pernah jadi Kepala BPS Provinsi Pak? Belum pernah. Jadi sebenarnya sih kalau kepala provinsi juga bagus ya. Pengalaman di provinsi itu juga bisa mengembangkan karir ketika kita nanti meniti karir untuk lebih tinggi lagi. Jadi tahu sebenarnya di daerah itu seperti apa gitu. Jadi mudah-mudahan kalau nanti ke depan ya pimpinan-pimpinan BPS itu salah satunya juga harus mempunyai track recordnya itu pernah menjadi kepala satker gitu ya, itu bagus itu. Sekarang ini kan sudah ada Pak Abi, Pak Edi, Pak Ateng, itu orang-orang yang memang sudah terlatih di daerah gitu. Iya. Terkait dengan tadi Pak, saya mau ambil kata kunci track record tadi Pak. Nah, tadi kan ada Bapak bahas terkait dengan track record, baiknya ada pernah menjadi Kepala BPS Provinsi nih Pak, untuk Sestama atau misalnya eselon 1 kita Bapak Kepala BPS Pak nih Pak misalnya Pak. Nah, dari pengalaman kerja Bapak yang udah 40 tahun nih Pak, kira-kira nih Pak, ada nggak Pak pola tertentu nih Pak, misalnya Sestama itu dia biasanya dari sini kemari habis itu jadi Sestama, atau misalnya Kepala BPS itu biasa pola itu seperti ini baru setelah itu jadi Kepala BPS. Kira-kira ada nggak pola-pola yang bisa kami curi nih Pak sebagai memang ada periode-periode yang berbeda antar waktu ya. Jadi kalau misalnya sebelum terbitnya Undang-Undang ASN itu yang namanya untuk meniti karir menjadi eselon 2 dulu, istilahnya bukan jabatan pimpinan tinggi ya, eselon 2, eselon 1 gitu ya. Itu istilah itu kan keluar setelah ada Undang-Undang ASN. Jadi proses di dalam siapa yang akan dipromosikan itu melalui track record yang dicatat oleh pimpinan. Ya, tentunya di dalam satu lembaga di BPS itu ada yang namanya Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan. Baperjakat. Kalau di tingkat pusat itu eselon 1 semuanya, sekretarisnya itu adalah Kepala Biro SDM yang mencatat, tidak punya suara lah, hanya menerangkan. Dan proses sebelum adanya Undang-Undang ASN itu siapa-siapa yang akan diusulkan menjadi atau dipromosikan menjadi eselon 2 itu diseleksi secara internal saja gitu, ya secara internal. Kemudian ya umumnya
orang saling melihat ya, oh dia bisa naik, oh memang pantas gitu. Jadi representasi dari Bapak Jakart ini betul-betul objektif lah menurut saya pada waktu itu. Kecuali kalau eselon 1 itu prosesnya harus melalui presiden. Ya, memilih 3 orang itulah yang dilakukan secara tadi track record, kemudian segala macam diusulkan. Tentunya presiden di TPA tim penilai akhir itu bisa menerima, bisa menolak. Ya, mereka punya banyak tim itu salah satunya adalah ada dari BIN. Oh, dari BIN juga, Pak? BIN, di presiden, bukan dari kita ya. Ini yang eselon 1. BIN itu akan mencatat orang ini pernah apa saja yang menurut kita tidak tahu, tetapi BIN punya catatan. Kemudian ada lagi misalnya informasi yang diminta dari PPATK. Orang ini pernah nggak ada transaksi uang yang mencurigakan, ya. Tidak hanya dirinya, mungkin kan dilihat anaknya, istrinya, atau suaminya. Itu ketat sekali itu di sini. Jadi ketika nanti presiden akan memilih siapa yang akan diangkat, kan harus 3 minimal diusulkan, baru kepala BPS, atau mungkin kalau eselon 1 di kementerian, ya menterinya itu dipanggil mana-mana. Jadi kalau kita sekarang ini berbeda caranya, mekanisme untuk 3 orang. Setelah ada undang-undang ASN itu harus ada seleksi terbuka, harus ada bidding dengan syarat administrasi tertentu gitu. Jadi di dalam syarat-syarat itu untuk eselon mulai pimpinan tinggi pratama, madya, dan utama dibentuklah yang namanya pansel, panitia seleksi, dan itu harus mendapat persetujuan dari dari KASN, Komite Aparatur Sipil Negara. Ya, semua harus melalui sana. Siapa panitianya, track record panitia untuk seleksi itu siapa, dilihat semua. Boleh atau tidak dia menjadi panitia atau tidak, itu pengalaman atau tidak. Jadi kalau nanti KASN sudah menyetujui pansel itu, baru melaksanakan pemilihan, diumumkan secara terbuka. Nah, ada syarat tertentu yang sekarang sudah dibangun oleh BPS dan juga lain. Ada namanya standar kompetensi jabatan. Jadi nanti misalnya, kalau yang akan dibidding itu adalah Direktur Statistik Sistem Informasi Statistik. Itu nanti ada kompetensi bidang-bidang tertentu yang harus dipenuhi dengan syarat-syarat yang sudah kita usulkan menjadi standar kompetensi jabatan. Ya, itu harus ada gitu. Selain nanti wawancara dan sebagainya. Ya, terutama misalnya pangkat minimal, pengalaman di mana dan sebagainya, itu selalu ada yang seperti itu. Dari hasil wawancara oleh pansel untuk eselon 3, untuk eselon promosi eselon 2, itu dipilih 3 terbaik siapa. Dari 3 terbaik itulah diusulkan ke Kepala BPS. Kepala BPS yang punya hak prerogatif untuk menentukan di antara 1, 2, 3. Tapi umumnya berdasarkan ranking itu ya sudah menjadi bagian untuk menjadi pertimbangan kepala. Tapi kalau yang eselon 1 itu setelah nanti pansel, namanya panitia seleksi ya, memilih 3 terbaik, itu nanti oleh kepala lembaga, dalam kepala BPS, itu diusulkan ke presiden. Ada nama tim penilai akhir. Ada lagi Pak, timnya lagi Pak. Itu SK-nya presiden soalnya. Bukan kalau yang eselon 2 kan SK kepala BPS itu presiden. Nanti presiden ada timnya presiden itu ada dari Kemenpan RB, kemudian ada dari BIN, kemudian juga presiden, wakil presiden, ya itu ya saya nggak tahu persis karena saya belum pernah ke sana, tapi banyak gitu. Nah, ketika nanti dibuka untuk 3 orang itu mau dipilih 1, kepala BPS atau menteri kalau dianu dipanggil menghadap presiden. Ini menurut Bapak atau Ibu yang mana di antara 3 ini? Misalnya milihnya, kami menyerahkan yang penting kalau ini adalah nomor 1. Terus mereka membeberkan nomor 1, oke nomor 1 clean gini ya sudah. Tapi kalau nomor 1 itu ada hal yang mencurigakan, ini begini, itu ya dia nggak bisa. Bahkan di kementerian lembaga lain pernah mendengar bahwa 3 yang diusulkan terbaik dari hasil seleksi panitia tadi itu ditolak semuanya karena ada track record. Jadi itu ya pertama harus bebas dari unsur politik dan intervensi itu ya, itu seperti itu. Bahkan kalau untuk jabatan tinggi itu boleh non PNS, P3K boleh leading, tapi tentunya seizin presiden dulu baru diproses nanti masuk. Banyak yang terjadi di beberapa KL ya, misalnya di Kementerian Kelautan dan Perikanan itu salah satu pejabat tingginya itu berasal dari Pertamina gitu. Oh, bisa, dari swasta bisa. Hak-haknya sama dengan nanti pejabat tinggi yang dari internal di sana. Mulai dari tunjangan, kemudian ya segala hal ya, mobil dinas, dan sebagainya sama, haknya sama. Tapi dari luar seperti itu. Jadi itulah mekanisme bagaimana
proses untuk diangkat menjadi pejabat tinggi di lingkungan ASN atau PNS. Ya, setelah munculnya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara pada tahun 2014 yang lalu. Tapi akan ada lagi yang namanya nanti ada semacam talent pool, ya. Untuk eselon 2 itu sudah tidak dibidding lagi karena pertama dasarnya mungkin dari sisi nilai RB-nya juga tinggi, fairness-nya jelas gitu, track record-nya bagus. BPS ini sudah dinilai oleh KASN mendapat nilai yang cukup tinggi, ya. Dimungkinkan nanti sedang di dalam proses untuk melakukan talent pool tadi. Kalau talent pool itu tinggal urut aja. BPS melakukan asesmen yang sangat ketat, terkumpullah orang-orang yang berbakat. Nanti tinggal antar kacang aja. Oh, saat ini pensiun, orang ini yang cocok masuk. Terus gitu. Nah, nanti ketika pada waktunya dia juga sudah ada kadaluarsanya ya. Nanti juga harus dites lagi kalau misalnya diperlukan talent pool gitu. Jadi tidak perlu dibidding dan sebagainya ya. Itu dilakukan. Dalam tahap arah ke sana. Sekarang masih kita harus melakukan bidding. Kemudian di dalam bidding itu macam-macam prosesnya itu selain portofolio dari persyaratan administrasi, kemudian juga ada kemampuan bagaimana dia menyampaikan pendapat, ya. Itu dinilai juga Pak ya berarti ya? Dan ada wawancara. Wawancaranya itu langsung antar pansel dengan mereka. Mereka disuruh bukti tulisan, paparan, nanti diberi waktu, ditanya jawab gitu, nanti akan dinilai oleh tim pansel itu dinilai. Selain itu juga dilakukan asesmen oleh biasanya yang melakukan asesmen itu BKN atau Polri atau mungkin pihak lain gitu. Ada eksternal juga yang terlibat berarti Pak? Iya, asesmennya itu luar biasa seharian. Kebetulan dulu waktu asesmen calon kepala BPS itu saya juga ikut menjadi peserta yang terlibat gitu. Asesmennya itu dari setengah 8 sampai hampir jam 8 lebih lah, 12 jam. 12 jam Pak? Ya, dari diwawancarai, disuruh dikasih bahan. Ya memang seharusnya begitu ya, artinya itu dari sisi asesmen itu melihat ketika nanti sesungguhnya jadi kepala itu harus bisa itu ada tekanan, ada segala macam, kita harus bisa membuat keputusan cepat, itu dinilai semua di situ ya. Attitude kita juga bisa dinilai oleh para psikolog itu untuk dinilai gitu. Jadi kira-kira itu. Panjang ya Pak ya berarti prosesnya Pak ya? Panjang. Kalau menurut Bapak nih Pak, ini kita sekilas saja sih Pak, saya pengen nanya. Kira-kira nih Pak, kita kan kosong nih Pak sekarang, Kepala BPS RI Pak. Apakah ada kemungkinan eksternal yang ini Pak? Atau menurut Bapak tetap lebih condong BPS, calon dari BPS? Saya kira prinsip dasarnya ya, mengapa harus dilakukan bidding itu adalah proses untuk memilih putra terbaik Indonesia, bukan putra terbaik BPS. Nggak lihat instansi mana lagi Pak ya? Mereka yang memenuhi syarat, siapapun juga berhak untuk ikut bidding. Ya, nanti administrasi dicek dulu, syaratnya memenuhi dulu, baru dilakukan tes. Jadi siapapun juga yang memimpin, asumsinya itu adalah pilihan terbaik untuk Indonesia, bukan untuk BPS. Ya. Tentunya BPS itu pasti ada kelebihannya karena dia sudah internal tahu, permasalahan BPS tahu, tapi bukan berarti orang luar tidak bisa melakukan. Ya. Memang ada nilai plusnya seperti itu gitu. Jadi sekali lagi terbaik itu di siapa yang mampu untuk di situ gitu. Dan itu sekali lagi tidak ada unsur politis karena BPS itu adalah independen, netral, jadi tidak ada proses politisnya. Saya kira gitu itu. Berarti nih Pak, saya ambil kesimpulan kalau tadi kan untuk yang JPT Pak ya, jabatan pimpinan tinggi. Oh, pimpinan tinggi. Nah, jabatan pimpinan tinggi itu udah ada syarat-syaratnya nih, apa aja kalau misalnya untuk mau mencalonkan diri, mencalonkan diri udah ada sana. Berarti kayak kami yang muda-muda ini kalau memang ingin berkarir dan ingin punya cita-cita besar, dari sekarang kami udah harus tahu arahnya kemana ya Pak ya. Udah tahu sebenarnya kita. Kalau misalnya mau jadi direktur di mana gitu misalnya, berarti kita harus punya riwayat sini-sini, maka kejar di bidang sana gitu Pak ya. Karena gini ya, sekarang ini kan lebih ke arah fungsional. Fungsional ini kalau mau bidding ya, fungsional madya itu golongan 4 tuh boleh bidding di
eselon 2 dimanapun juga. Oh, bisa artinya pindah gitu Pak? Iya, Pak. BPS ini ya, orang luar kan boleh bidding di kita. Kayak kemarin inspektorat, kita bidding bukan berarti orang inspektorat itu harus dari BPS. Orang inspektorat itu adalah terbaik yang sesuai dengan seleksi yang memutuskan, yaitu terpilih dari BPKP karena memang dia auditor dari luar gitu. Sebaliknya ya, sekarang BKKBN membutuhkan tenaga statistik demografi. Dia bidding, banyak orang BPS yang lamar. Mungkin ada 6 orang masuk di sana, eselon 2, 1 eselon 1. Oh iya Pak. Ya memang itu ya, sebaliknya nanti BPS juga begitu. Artinya, sekali lagi itu adalah yang terbaik. Tapi kalau pertanyaannya dari 0 itu saya nanti akan menjadi apa? Yang bisa merubah nasib kita kan kita sendiri. Iya, benar Pak. Benar, tapi untuk merubah itu ada aturan-aturannya. Oleh karena itu kita ikutin. Nah, kalau saya berkaca pada diri saya sendiri ya, kenapa ya mungkin saya alhamdulillah bisa sampai yang mentok seperti itu. Ketika kita bekerja dimanapun kita bekerja ya, harus mencintai pekerjaan itu. Kalau perlu kita menguasai teknis sepenuhnya di situ. Orang lain tuh taunya dari kita, gitu. Karena kita harus belajar. Itu yang saya lakukan. Ya, saya mulai dulu karir pertama itu sebagai staf di pariwisata. Saya berusaha mendalami pariwisata sehingga Kementerian Pariwisata pun menganggap bahwa BPS itu adalah nama kita yang disebut. Gitu. Termasuk sampai dari menteri pun BPS itu adalah nama kita. Gitu. Karena kita berusaha mempelajari, bahkan pada tataran tertentu ketika ada tugas-tugas harus dihadiri oleh orang statistik di luar negeri, orang pariwisata juga meminta kepada orang BPS untuk mewakili Indonesia dalam forum-forum internasional. Itu kuasai dulu. Nah, dengan penguasaan yang seperti itu, tentunya juga dengan perilaku yang baik, pimpinan pasti akan melihat ya apa sih sebenarnya yang kita lakukan gitu. Secara teknis itu bisa kita bentuk dengan belajar, learning by doing. Tapi leadership itu tidak lepas ya, karena kalau jadi pimpinan itu kan leadershipnya harus ada gitu. Leadership itu kan pasti kalau zaman dulu kan diberikan tanggung jawab sebagai kasih, sebagai eselon 3, sebagai itu dinilai leadershipnya dan juga karya teknisnya seperti apa. Itu yang menjadi catatan dari pimpinan. Nah, kalau sekarang dari sisi fungsional kan dari pertama menjadi muda, itu kan juga keterlibatan menjadi anggota tim, menjadi kelompok atau ketua tim, itu menjadi bagian dari leadership yang bisa dievaluasi gitu. Berarti nggak harus menjadi struktural untuk bisa mendapatkan pengalaman leadership itu Pak ya? Nggak harus dari struktural. Kalau sekarang malah karena terbatas strukturalnya ya pasti dari fungsional gitu. Ya, kalau dulu itu pimpinan masih selama ada struktural bagus, itu ada namanya teknik siksak. Nah, struktural fungsional. Jadi naik gini itu. Jadi ada yang seperti itu. Tapi begitu semua struktural itu sebagian besar itu difungsionalkan, ya bersaingnya nanti di situ bersama-sama itu. Saya kira karena nggak ada lagi struktural, bukan nggak ada ya Pak ya, diringkaskan struktural kita. Jadi pengalaman cara kita untuk mencari pengalaman di leadership itu malah berkurang. Justru enggak Pak ya, justru jadi lebih banyak ya Pak ya. Malah fungsional tuh jauh lebih fleksibel ya. Kita menjadi ketua tim A, nanti itu selesai ketua tim B, kemudian selesai, kemudian kita jadi anak buah lagi gitu. Jadi lebih luas Pak ya. Kayak saya fungsional statistik ahli utama. Saya tidak menjadi ketua tim pada tahun itu, tapi saya menjadi anggota tim. Ketua timnya saya itu Madya itu. Jadi dia yang menilai. Inilah yang hal baru yang barangkali harus dipahami. Dan kita tidak boleh merasa, saya itu dulu pernah mantan eselon 1, kemudian atasan saya itu tidak pernah eselon 2 pun enggak gitu. Nggak boleh gitu. Itu yang harus kita sadari betul gitu. Kayak sekarang ini. Saya di dalam unit kerja, atasan saya eselon 2, Bu Wanti gitu. Kayak tadi saya ditelepon mau diperintah Bu Wanti, Pak Adi besok bisa ikut enggak untuk acara itu? Saya siap gitu. Jadi itu menjadi bagian itu. Wah saya dulu kan eselon 1, enggak ada. Itu enggak ada. Saya kira kalau di BPS yang ada sekarang ini nih, hampir tidak ada orang yang merasa bahwa saya itu pejabat tinggi loh atau pernah pejabat tinggi. Enggak, kita ini namanya egaliter lah orangnya. Antara atasan, pimpinan, bahkan saya juga mengagumi Pak Rosman, pernah jadi wakil menteri, tapi beliau tidak merasa bahwa saya lebih tinggi dari yang lain, masih tetap mengapresiasi. Itu yang banyak contoh senior kita yang memang betul-betul tidak membuat sekat-sekat gitu loh. Itu juga membangun kemampuan pribadi kita untuk menjadi lebih baik dengan mencontoh
pimpinan itu. Nah, yang tadi kembali ke yang saya lakukan, kita ini seharusnya punya rasa ya, bahwa apa namanya, kalau kita mengandung itu kan khairunas anfa'uhum linnas ya. Kita ingin menjadi orang yang terbaik ya, tapi orang terbaik yang bermanfaat orang lain gitu. Itu salah satu seperti itu. Yang kedua, bukan menyombongkan tapi menempatkan diri bahwa saya itu bisa menjadi contoh yang lain. Malu ketika membuat perbuatan yang tercela. Ya, itu yang harus dijaga. Walaupun sekali lagi sebagai manusia biasa itu kayak pun juga tempat salah gitu ya, mungkin ada salah-salah tertentu, tetapi dalam benak kita itu sudah ada hal yang seperti itu ya. Kita mampu membangkitkan hal-hal yang positif dan sebagainya. Apalagi kalau kita itu bisa membuat bangga atau senang orang lain, tentunya kita juga akan bahagia kan. Kira-kira iya benar Pak. Oke, kita beralih nih Pak. Tadi kita udah bahas terkait dengan struktural, karir di BPS ya Pak, lebih kurang kita bahas. Saya pengen bahas ini Pak, sedikit Pak. Mungkin fenomena yang saya lihat Pak ya, ini kita sedikit mengkritisi. Kadang kalau kita lihat pegawai BPS ini ada yang tugas belajarnya itu bukan untuk pengembangan karir Pak. Iya, Misalnya, tapi tujuannya itu untuk pulang kampung misalnya Pak, bisa dekat sama rumah dulu. Walaupun waktunya sebentar, sekitar 2 tahun gitu Pak. Atau misalnya yang dikejar itu bukan di kompetensinya, tetapi di angka kreditnya misalnya Pak. Karena kan kalau kita sekolah itu nanti dapat angka kredit dan bisa mendapatkan karir kita bisa jadi lebih cepat ya Pak. Nah menurut Bapak benar gak seperti itu Pak? Atau apa yang harus kita lihat nih Pak? Kalau kebijakan umum barangkali tidak hanya di BPS ya, di luar lain itu, satu hal yang tertinggi adalah kepentingan organisasi. Ketika kita disumpah menjadi ASN atau PNS, itu bersedia ditempatkan dimanapun juga, itu sumpah. Ketika kita melanggar sumpah atau janji gitu, tentunya ada punishment-nya. Kalau terkait dengan peningkatan kapasitas SDM, itu banyak beberapa hal. Ada yang melalui kursus, ada yang melalui training, ada yang melalui pendidikan formal. Itu pun tidak serta-merta langsung bisa. Semua ada prosesnya. Pengen sekolah sendiri harus ada izin belajar. Dan izin belajar itu tidak tiba-tiba semamua kita. Gitu, ya. Yang kedua, kalau ingin tugas belajar juga ada seleksi ketat. Ya. Memang orang itu selalu masih ada yang pengen kembali ke kampung. Ya. Itu pun menjadi bagian kriteria untuk seseorang dipulihkan atau tidak. Tapi yang nomor sekian urutnya. Nomor sekian. Ya. Contohnya aja begini. Ini kita ingin tidak membeda-bedakan antara satu kebijakan dengan kebijakan lainnya. Walaupun di tengah kebijakan itu ada diskresi. Ya. Diskresi itu bahwa pimpinan membutuhkan dia karena apa, belum pada saatnya dia tarik. Gitu. Misalnya kayak gitu. Atau keahlian tertentu. Tapi hal kebijakan umum misalnya, kan ada juga bahwa anak-anak pimpinan BPS itu kuliah di STIS dan lulus. Ketika lulus dia ditempatkan di daerah. Ya, walaupun pimpinan itu punya untuk memindahkan dia, tapi kalau belum waktunya itu tidak akan dilakukan. Itu akan memberikan contoh yang seperti itu yang bisa dilakukan oleh pimpinan gitu. Jadi keinginan untuk meningkatkan kapasitas diri itu memang dipulih-pulihkan saja. Ya. Terutama nanti untuk menunjang kemampuan dia ataupun karir dia di kantor itu yang memang diperhatikan. Saya kira itu. Berarti selain dari pendidikan formal tadi ada disinggung juga terkait dengan pelatihan lainnya Pak ya. Nah, saya sempat melihat nih Pak, teman-teman saya nih Pak, dia memang bekerja di swasta nih Pak, tapi sertifikasi itu bagi mereka sangat penting Pak. Jadi ada salah satu kawan saya itu, dia baru lulus, begitu lulus dia kejar dulu sertifikasi K3 Pak. Jadi dia kejar sertifikasi K3, spesialisasi di sana, di bidang itu aja. Setelah itu ketika dia ngelamar langsung diterima gitu Pak. Nah kira-kira terkait dengan sertifikasi seperti itu nih Pak di BPS, ada nggak Pak Bapak lihat? Kalau kami kan mungkin lingkupnya kecil Pak, cuma di daerah aja. Kalau misalnya di pusat nih Pak, itu tuh harganya mahal itu yang seperti itu gitu. Jadi misalnya, gini, memang arahnya ke depan sertifikasi itu nanti juga
menjadi bagian tertentu yang bisa menentukan kualifikasi seseorang. Kalau K3 ini kan terkait dengan keselamatan kerja. Iya, keselamatan kerja. Jadi untuk bidang-bidang tertentu ya memang itu dibutuhkan, tapi bidang lainnya itu nggak dibutuhkan. Iya, benar, gitu. benar, Pak. Nah sekarang kembali ke BPS. Apakah BPS itu akan mensertifikasikan kita ini ada di dalam tatara aturan PNS, ASN, jelas sekali di ASN. Nah sertifikasi itu umumnya dilakukan oleh lembaga sertifikasi, ya. Harus mengacu kepada asosiasi profesi. Dokter ada ID. Oh iya. Ya, kemudian pengacara ada advokat ada asosiasinya. Iya. Nah, kemudian mereka-mereka yang profesinya itu ingin praktek ya di luar, tentunya harus ada sertifikasi layak enggak dia praktek. Iya. Ya, kalau statistik sudah PNS ya sudah PNS. Syaratnya kan syarat PNS. Tetapi kita kan juga di dalam undang-undang yang nanti kita akan bangun itu ada lembaga profesi. Lembaga profesi. Tentang statistik. Nah, ini gimana, yaitu Pak? ISI. Itu kan sudah ada ISI. Iya, ISI sudah Ikatan ada. Statistisi Indonesia. Itu sudah lama sekali dibentuk gitu. Saya pernah menjadi ketua pada periode 2013 selama 4 atau 5 tahun ya. Itu sudah ada. Jadi ISI itu adalah organisasi profesi statistik. Nah nanti ke depan kita juga sudah merancang untuk sertifikasi, tapi sertifikasinya itu bidang-bidang tertentu, ada sampling dan sebagainya gitu. Lebih spesifik, Pak, ya? Lebih spesifik. Selain itu, nanti asosiasi itu juga membuat kode etik statistik yang diimplementasikan kepada profesi statistisi. Kalau PNS melanggar profesi kode etik pun sudah ada jelas hukumannya. Sudah diatur oleh undang-undang ASN, nggak ada masalah. Tapi kalau yang swasta tadi, teman kerja di swasta memang itu diperlukan. Di luar negeri pun sudah mengacu kepada profesi standar profesi seperti itu dengan sertifikasi. Kalau sekali lagi di PNS enggak. Tapi kalau nanti setelah selesai masa kontrak kerja gitu kemudian mau keluar, silakan aja mau sertifikasi apapun juga. Bahkan nanti kalau orang teknik itu sertifikasi selam itu juga bermanfaat ketika ingin melamar jadi tukang las di bawah gitu. Wow, gajinya besar sekali gitu ya. Tapi itu harus ada sertifikasinya, kalau nggak bisa gitu. Oke, berarti kita sebenarnya udah diatur di dalam undang-undang kita sendiri, Pak ya. Udah dijaminnya di bagian sana ya, Pak ya. Untuk kualitas kita ya. Betul. Oke. Ini sudut pandang baru nih, Pak. Karena saya kira, karena kan saya baru lulus juga nih, Pak. Saya lulusan STIS 2021, Pak. Jadi lebih kurang saya baru bekerja sekitar 2,5 tahun. Kayak saya masih melihat, oh teman saya ada yang karirnya seperti ini gitu, Pak. Makanya saya melihat apakah di ASN polanya sama gitu, Pak. Terus selanjutnya nih, Pak. Mungkin kita nggak memperpanjang lagi ya, Pak ya. Karena Pak Adi ini hari ini seharusnya udah berangkat ke bandara ya, Pak ya. Jam 11 nanti berangkat, ini udah mau pukul 9. Jadi pesan terakhir nih mungkin, Pak, untuk menyemangati rekan-rekan, khususnya rekan-rekan BPS Aceh nih, Pak. Kepada teman-teman di BPS ya, khususnya Aceh dan juga ya pada umumnya ya, bekerjalah dengan jujur, disiplin ya, itu menjadi salah satu kunci. Karena semua insan BPS itu punya kesempatan yang sama untuk menjadi orang-orang terpilih, menjadi pimpinan di BPS ya. Oleh karena itu sekali lagi jujur dan disiplin itu menjadi satu pegangan utama gitu. Kembangkanlah karya diri yang bisa menunjang kepentingan BPS terutama gitu. Jadi saya berharap seperti itu, terutama kepada adik-adik muda yang baru lulus. Jangan patah semangat melihat teman-teman yang sepantaran atau sejajar, kemudian dia masuk di ITB sama-sama lulus, tapi begitu bekerja mereka langsung instan dapat fasilitas macam-macam. Kalau kita kan CPNS 80% atau diklat itu janganlah seperti itulah. Karena ini hal yang sama juga saya alami ya ketika saya lulus golongan 2B itu gaji cuma 26.000, Pak. Cukup gitu ya, 26.000 itu dulu gitu ya lumayan lah gitu. Tapi nggak cukup lah jelas. Kemudian ada tunjangan yang lainnya gitu, 2B. Sementara teman-teman saya yang kuliah di katakan swasta aja, di perguruan di swasta, begitu bekerja di swasta, dulu kan nggak dilihat PNS itu seperti apa. Iya, itu nggak ada orang tua itu yang mau anaknya perempuan itu dilamar oleh seorang PNS, apalagi capek kayak saya, itu nggak bisa ngasih makan gitulah.
Tapi kenyataannya di dalam perjalanannya ya kan juga dinamika perubahan terkait dengan kesejahteraan karyawan terutama PNS itu berjalan terus gitu. Jadi sekali lagi sekolah bisa di mana saja juga, tapi kalau punya kesempatan untuk ikut tugas belajar, ambillah kesempatan itu gitu untuk meningkatkan kemampuan. Tapi kalau enggak pun biaya sendiri juga enggak ada masalah sekolah ya. Tapi yang penting adalah perguruan tingginya itu juga diakui. Iya, iya benar Pak. Oke, terima kasih Pak Adi udah berkunjung ke Aceh. Saya sebenarnya mau menghitung sih Pak berapa kali, kayaknya udah terlalu banyak Pak ya ke Acehnya Pak ya. Mungkin 5 kali lah. 5 kali lah. Okay. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan lagi nih Pak, kita bisa bertemu lagi kemari, bisa kami ajak berkeliling lagi, bisa berbagi lagi Pak dengan kami di sini. Terima kasih Pak atas waktunya. Ini kesempatan luar biasa bagi saya nih Pak. Bisa berbicara, berbincang dengan Bapak. Oke. Dan saya terakhir sebelumnya juga akan menyampaikan ucapan terima kasih nih kepada teman-teman di BPS Aceh, kemudian di BPS PD, dan juga sampaikan salam saya kepada Pak Kepala BPS Provinsi ini, Pak Rizwan gitu yang kebetulan waktu di pusat saya termasuk yang dekatlah dengan beliau gitu. Saya kesini juga pengen ketemu, tapi karena tugas pun ya itulah, kita nggak ketemu nggak apa-apa, yang penting semua bisa berjalan dengan baik. Sekali lagi saya terima kasih kepada BPS Provinsi dan Kabupaten PD yang telah dengan sangat luar biasa mendampingi saya di dalam rangka supervisi ini gitu. Saya senang sekali ya gitu. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan bincang-bincang kita kali ini. Semoga bisa membangkitkan semangat kita nih untuk terus bekerja dengan ikhlas, dengan jujur dan penuh dedikasi. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat ya.